Gas. Halo semuanya, saya Muhammad Ali Febriansyah dan di sini ada dua rekan saya, Ibnu Farhan dan Fajri Jahrawani Ahmad. Di sini kami melakukan video recording untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman visual. Di sini kami membuat sistem kasir dalam manajemen stok untuk optimalisasi penggunaan e-bisnis dan aplikasi ini berupa aplikasi desktop yang dibuat menggunakan Visual Basic. Untuk pemaparannya, boleh dilanjutkan. Pertama ada latar belakang. Perkembangan zaman yang semakin maju membuat manusia masuk ke era digital. Hal ini berdampak juga ke dunia bisnis. Salah satunya adalah penerapan e-bisnis. Ada banyak hal yang tercakup di dalam e-bisnis, diantaranya transaksi online, manajemen stok, pengelolaan pelanggan, hingga manajemen rantai pasokan. Manajemen stok berperan krusial untuk memastikan tidak terjadinya overstocking ataupun stock out. Selain itu, manajemen stok yang bersifat manual juga dinilai banyak celah kesalahannya. E-bisnis dinilai menjadi solusi salah satunya dalam manajemen stok. Ini dikarenakan manajemen stok dengan e-bisnis berjalan lebih efektif dengan meminimalisir kesalahan juga update data yang real time. Manajemen stok dengan bisnis akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan karena prosesnya berjalan lebih cepat, akurat, serta dapat menekan biaya operasional manajemen stok yang dilakukan secara manual. Keberadaan di bisnis juga dapat dioptimasi dengan adanya sistem kasir yang dapat membantu user saat melakukan transaksi supaya jumlahnya tidak melebihi stok saat ini. Untuk perbandingan manajemen stok manual dengan menggunakan e-bisnis. Jika kita menggunakan manajemen stok secara manual, untuk nilai positifnya, yaitu lebih rendah biaya karena tidak melakukan investasi dalam pembuatan software dan lebih fleksibel sesuai kebutuhan bisnis. Eh, di balik hal itu juga ada nilai negatifnya, yaitu rentan terjadi kesalahan data, tidak efisien dalam biaya operasional, dan datanya juga kurang akurat karena tidak real time. Di sisi lain, untuk e-bisnis ini memiliki nilai-nilai positif atau keuntungan, di antara lain adalah akurasi data tinggi, jauh lebih efisien, datanya yang real time, analisis dan pengambilan keputusan lebih baik, dan juga dapat diintegrasikan dengan teknologi lain. Untuk nilai negatif atau kekurangannya yaitu investasi awal yang besar untuk membuat softwarenya. Untuk pemaparan selanjutnya, boleh untuk rekan-rekan saya yang lain. Oke, yang berikutnya yaitu sistem kasir yang dikombinasikan dengan sistem manajemen stok. Sistem kasir yang dikombinasikan dengan sistem manajemen stok ini berguna untuk menghindari terjadinya transaksi yang jumlahnya tidak normal, yang mana transaksi yang terjadi itu melebihi jumlah stok saat ini. Kemudian yang kedua, karena dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem dari aplikasinya, ini membantu monitoring stok sehingga menghindari terjadinya stock out atau stoknya yang tiba-tiba habis. Kemudian yang ketiga, memastikan setiap barang selalu tersedia tanpa terjadinya overstocking. Jadi barang yang ada itu selalu termonitoring dan tidak terjadi overstocking di mana supply terus-menerus sedangkan produknya belum terjual. Kemudian yang keempat, ada kemudahan selama bertransaksi karena user tidak perlu melakukan perhitungan secara manual. Jadi, karena adanya sistem kasir ini, perhitungan dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi. Kemudian, karena basisnya adalah aplikasi, sehingga akurasi data yang ada ini lebih terjaga, jadi lebih real time juga. Berikutnya, kita lanjutkan ke pembahasan dari pemrograman visual itu sendiri. Pemrograman visual merupakan cara merepresentasikan logika komputasi melalui grafik dan gambar, bukan melalui teks murni. Penggunaan GUI memungkinkan user awam mudah untuk memahami pemrograman dibandingkan mengartikan baris per baris kode. Adapun dari Visual Basic sendiri, Visual Basic untuk iOS dan Windows diperkenalkan pada tahun 1991. Versi 3.0 dirilis pada tahun 1993. Kemudian di tahun 1904, 1995 ini rilis yang versi 4.0-nya yang mendukung proses 32 bit.
Di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1996, rilis versi 5.0 dengan mendukung kontrol ActiveX dan mulai menghapus dukungan 16 bit. Kemudian aplikasi yang kita bangun saat ini atau yang kita kembangkan saat ini menggunakan Visual Basic .NET versi 16.8, dikemas dengan software Visual Studio tahun 2022 dengan versi 17.2.3. Untuk berikutnya, kita akan lanjut ke demo aplikasi yang telah kita buat. Oke, Siap, oke. Saya share screen ya, share screen silakan Pak Jadi. untuk demo aplikasinya. Bentar, oke. Nah, sudah ada ya? Sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat Pak Jadi. Sudah, Kang. Oke, siap untuk demo aplikasi. Sebenarnya ada adjustment ya dari fitur sebelumnya, dari tugas sebelumnya, di mana sebelumnya kita membuat aplikasi sistem stocks, dan karena ada pemenuhan tugas, jadi kita mengextend fitur gitu. Jadi ada penambahan fitur di mana sistem kasir gitu. Untuk secara ketika menjalankan aplikasinya akan muncul apa namanya ini eh, panel gitu untuk panel login, dan untuk login ini sebenarnya terkoneksi ke database yang telah dibuat. Sudah login, halaman yang pertama muncul adalah sistem aplikasi stok gitu yang sebelumnya pernah dibuat. Nah, di sini secara fitur masih sama dan mungkin ada sedikit adjustment ya. Di sini ada eh, penggantian apa namanya UI gitu, seperti ada sekarang jam berapa gitu, kita bisa lihat gitu secara waktu apa namanya real time gitu. Kemudian untuk secara fitur kita demokan kembali ya. Di sini ada penambahan data baru seperti biasa, kita tambah misal Ciki harga 5.000, jumlah misal stok kita tambah 100, kategori makanan. Untuk gambar bebas saja, kita contoh apa ya, random 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 random, gak ada random ya. Ntar ini aja lah contoh. Nama data barang berhasil ditambah. Nah, sebenarnya ini masuk ke database gitu, dan eh, tampilan akan loading kembali gitu, nge-fetching data yang terbaru. Nah, di sini ada muncul, di sini ada ID, kode barang spesifik, ID sekian, nama ciki, makanan, harga, jumlah gitu. Nah, secara kita juga bisa edit, misal tadi jumlah misal 99, 100 lagi, misal edit barang. Dia akan fetching data lagi dari database lama karena database-nya ada di cloud gitu. Jadi tergantung jaringan. Nah, ini 100, kita juga bisa menghapus data lagi. Sering hapus data, set, protect series, eh, maka data akan berhasil terhapus. Seperti itu mungkin untuk cerutnya untuk aplikasi sistem stock. Dan selanjutnya kita akan demonstrasi fitur terbaru gitu yang kami buat. Di sini ada sistem kasir, bisa kita klik, muncul gitu. Di sini bisa terlihat ada list transaksi gitu. Jadi ada ID transaksi, ada nama barang, jumlah barang, total harga, sama tanggal transaksinya kapan gitu. Dan di sini ada tombol juga dashboard untuk kembali ke dashboard. Kita peragakan di terakhir aja. Misal di sini ada tambah transaksi, misal untuk sistem kasir ini kita demokan ya, yang barang yang telah tadi kita buat. Di sini Ciki ada nilainya 100 ya, bisa dilihat. Jumlahnya misal eh, orang tersebut beli 5 lah, tambah misal klik. Di sini sebenarnya dia sebelum kita melakukan transaksi selesai, kita bisa melisting beberapa produk gitu ya. Bisa orang tersebut bisa beli 5 produk atau dua lah, contoh ya. Jangan banyak-banyak. Contoh misal Ciki 5, Le Mineral misal 7 gitu. Kita tambah. Nah, setelah listing selesai, kita klik selesai, maka akan muncul pop-up. Transaksi sukses. Oke.
Dan di sini pun kita akan muncul gitu transaksi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada Ciki yang harganya tadi 5.000 dengan membeli jumlah barang 5, maka total harganya 25.000. Transaksinya ini tanggal 23 bulan 2 2025 jam 3.37. Sebenarnya ini UTC ya, belum kita set time zone Asia Jakarta. Di sini bisa dilihat. Mungkin bisa diselaraskan secara menit dan detiknya yang sama gitu dengan tanggal. Di sini ada Ciki dan Limineral gitu. Tadi kita inputkan jumlah barang 7, ya, itu berapa ya? Ya kita lihat aja lah di dashboard. Misal kita lihat di dashboard nih. Tadi Le Mineral itu stoknya itu 10 dan Ciki itu stoknya 100. Nah, kita lihat jika transaksi selesai apakah dia data yang ada di stok itu berkurang atau tidak. Kita kita klik di dashboard misal. Nah, maka akan eh, apa namanya? Panel akan kembali ke fitur dashboard admin gitu, dashboard stok. Di sini kita lihat Le Mineral. Nah, tadi jumlahnya 10 ya, dikurangi 7 gitu. Udah dibeli misal. Oh, jadi stoknya ada 3 gitu. Nah, ini terpantau juga. Kemudian tadi kita ada yang beli ciki 5 buah. Nih, tadi stoknya itu 100. Nah, ini ada 95. Nah, seperti itu. Mungkin kita cek ya bagaimana jika kita beli tapi si orang tersebut out of stock, misal lebih dari stok gitu. Ini ada satu nih, charge sweep. Kita tes lagi, tambah transaksi, charge sweep satu. Misal kita beli dua, contoh tambah. Apa yang terjadi? Transaksi sukses. Sebenarnya harusnya enggak ya. Mungkin di sini ada fitur yang terlewatkan gitu, di mana si data-data belum ditambahkan if else juga ya. Nah, jadi negatif satu harusnya enggak sih ya, karena mungkin kesalahannya itu ada yang terlewat. Karena mungkin secara deadline juga kita buru-buru ya. Harusnya secara logik itu jika kita melebihi ada inputan yang lebih dari stok gitu, nah maka ada else gitu, di mana secara codingan gitu eh, transaksi tidak tidak dapat dibuat melebihi stok seperti itu. Mungkin penjelasan dari penggunaan fitur aplikasi eh, seperti ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin ada penambahan dari rekan Ibnu dan rekan Aldi untuk demo aplikasi ini. Mungkin ada pembahasan yang terlewatkan dari saya atau apa gitu. Silahkan mau ada tanggapan. Kalau dari saya mungkin cukup sekian. Ya, kalau dari saya juga sudah Oke. cukup. Karena memang aplikasinya ini sudah kita kembangkan dengan sistem kasirnya, cuman memang masih ada kelemahan di mana ada sistem yang terlewat, jadi masih terjadi stock out karena pembelian melebihi stok. Ya mungkin itu jadi saran untuk kita untuk improvement aplikasi di kemudian hari. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Oke, mungkin apa jika ada waktu yang lebih lagi dan ada kesempatan mungkin akan kita improve juga atau ada adjustment. Sebenarnya ini hal yang sepele ya, cuman agak terlewat juga karena kehektikan kami yang memang yang terlalu wow gitu kan. Oke, untuk penjelasan dari demo aplikasi seperti ini yang dapat saya sampaikan dan mungkin jika tidak ada lagi penambahan dari saudara Ibnu dan saudara Aldi dapat ditutup saja gitu. Silakan Mas Aldi. Cukup sekian pemaparan dari aplikasi yang telah kami buat. Untuk kekurangannya mohon maaf. Terima kasih.